dia nggak baik gula pasir, bisa untuk diabetes, ya, bisa untuk kolesterol tinggi. Karena pembandingnya bekatul itu adalah roti dari gandum. Yang membedakan adalah bekatul lebih halus, gandum lebih kasar. Ya, untuk kandungan gizinya dibandingkan lebih bagusan bekatul daripada gandum. Tapi dengan syarat adalah apa? Kita harus kalau terjadi kita bawa ke laboratorium gizi untuk membuat informasi nilai gizi. Jadi kita punya data nih kalau ngomong aku sama gandum bagusan bekatul loh kan kandungan gizinya. Kita harus tahunya di situ ya teman-teman ya. Antioksidannya ada, terus seratnya lebih tinggi. Saya kemarin waktu di bootcamp di Kaki Gunung Salak di Kebun Su ketemu sama salah satu dari petinggi Sampurna. Mereka mengatakan, Bismi, roti bekatulnya ini kalorinya tinggi. Ini cocok untuk TNI yang lagi ada di luar daerah, untuk daerah bencana, karena lebih mengenyangkan. Karena seratnya tinggi tadi teman-teman. Memang benar, kalau untuk pangan darurat fungsional, itu pasti akan mencari makanan-makanan yang kalorinya tinggi, sehingga lebih mengenyangkan. Makanya dari roti bakar atau super roti sekarang tagline-nya adalah kenyang lebih lama. Gitu ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya apa? Konsumen akan selalu mengingat saat mencari produk yang dibutuhkan. Ya, jadi saat mereka butuh, aku butuh cemilan sehat nih, aku butuh roti yang tanpa gula pasir nih, pasti akan langsung ingat super roti. Coba saya kalau masih bikin roti terigu tadi, aku butuh roti selai. Ya pasti yang tingkat pertama saya roti. Karena apa? Ingatan manusia terbatas. Tiga di atas tuh apa pasti yang diingat. Kalau nggak ada saya roti, kalau semua adanya virgin. Pasti itu. Jadi super roti akan nomor kesekian dibanding dengan saya roti dan virgin. Gitu ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya, pentingnya inovasi apa? Tidak berdarah-darah saat menjalankan bisnisnya. Kita ada di posisi blue ocean, bukan red ocean. Ibaratnya kita mancing uh, ikan besar di samudra luas sama ikan besar di kolam kecil. Kan kita tetap milik ikan besar di kolam kecil. Karena apa? Kita tidak berdarah-darah. Kompetitor kita tidak banyak. Meskipun kita juga harus banyak edukasi awalnya, kita harus banyak, apalagi kita harus banyak promosinya agar orang tahu bekal ini bukan pakan ternak, tapi bekal ini adalah makanan yang sehat yang belum banyak dimanfaatkan. Berikutnya apa teman-teman? Meningkatkan penjualan dan kinerja karyawan. Waktu pandemi kemarin 2020, teman-teman, super roti yang terigu itu turun sampai 60%. Terbayang ya, saya setahun omset yang udah lumayan gede hanya dapat laba kotor 10 juta. Bayangkan, setahun cuma dapat laba kotor 10 juta. Itu belum dipotong apa-apa, teman-teman. Ya, itu pandemi. Tapi alhamdulillah, kalau saya tidak punya roti bekatul, bisa jadi saya malah minus di laba kotornya. Karena saya tidak melakukan pengurangan karyawan, saya tidak melakukan pengurangan gaji, saya tidak melakukan pengurangan jam kerja, gitu. Saat pandemi tadi, roti bekatul ini yang menyelamatkan. Penjualannya naik, naiknya berapa? 30%. Turun 60, naik 30. Untungnya roti bekatul marginnya besar. Ya, kemarin kan teman-teman sudah saya jelaskan waktu ikut kelas saya, kalau kita punya pembeda, kita punya sesuatu yang beda, kita bisa ambil margin yang gede. Potongannya panjang. Saya itu juga sudah saya jelaskan kemarin ya, teman-teman ya. Nah, kalau karyawan-karyawan tadi, omset kita besar, laba bersih kita besar, pasti kesejahteraan lebih terjaga, lebih terjamin. Di Superroti udah pada ikut BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, udah pada ikut. Alhamdulillah pada sehat-sehat sekarang. Nah, apalagi pentingnya inovasi, meningkatkan nilai potensi lokal. Kenapa penting? Yang pertama, kita tidak tergantung dengan impor. Kemarin saat terigu naik, sempat sampai di hampir menyentuh angka 300.000 dari yang awalnya 100 berapa. Sekarang sudah stuck di 220.000. Terus apa? Minyak naik, minyak goreng, telur naik banyak, apalagi ya yang impor naik banyak itu. Saya nggak begitu peduli dengan yang terigunya naik tadi, karena berkatu tetap sama, nggak tergantung sama dolar, ya harganya tetap sama. Berikutnya apa lagi?
Ya, mengangkat bahan baku sekitar dan harga bahan pasti lebih stabil. Saya pakai bekal tuh di 2015 sampai ke 2024, berarti 9 tahun. Baru naik 2 kali, teman-teman. Dan itu pun masih masih terkontrol di bawah waktu saya ngitung harga pokok produksi. Nah, kemarin ada yang bertanya waktu kelas saya kemarin, Bu Ismi, kalau harga cabai itu naik turun, ada saat fase kita sampai 200, 100 ribu, 200 ribu, sampai di fase pernah murah kita cabai murah banget, hitungnya gimana? Kalau ada dua versi, yang pertama ngitung harga tertinggi, yang kedua ngitung harga rata-rata. Itu yang saya lakukan. Kemarin penjawaban saya seperti itu. Nah, di Bekato ini saya hitung di harga rata-rata. Harga rata-rata dengan Bekato kompetitor. Jadi suatu ketika kalau kalau Bekato yang supplier saya nggak ada, di kompetitor saya ambil, saya masih bisa ngikutin harganya. Itu ya teman-teman ya. Terus apalagi teman-teman, memberi banyak manfaat pada warga sekitar. Bekatulnya ini saya ambil dari UKM Kota Semarang. UKM Kota Semarang ambil dari gabungan kelompok tani organik di Boyolali. Gula arennya saya ambil dari petani di Kebumen. Jadi alhamdulillah bisa bisa apa? Bisa memberi manfaat pada warga sekitar. Yang berikutnya apalagi kembali ke alam. Karena sekarang trennya orang itu udah mencari sesuatu yang sehat, lokal, apalagi banyak isu-isu GMO ya, yang apa, genetika, rekayasa genetika GMO itu untuk produk-produk pangan. Termasuk tempe pun kedelainya juga banyak GMO, jagung GMO gitu ya. Makanya saya mau kembali ke alam biar lebih sehat. Nah, ada yang mau bertanya tadi kayaknya Mbak Ari, silakan. Iya, ini dari Kang Bubun. Tadi kan sumber bahan baku bekatul itu dari mana? Apakah harus dicari dari penggilingan beras? Kalau di kota sudah agak susah mencarinya. Terima kasih ya Kang Bubun di Bandung. Terima kasih Kang Gugun. Jadi saya bekatul itu adalah kulit ari beras bagian dalam. Biasanya kalau zaman dulu kan waktu nenek moyang kita menumbuk pakai lesung itu ada serbuk halus yang misah ya. Tapi serbuk halus yang misah dulu itu bisa kita pisah. Sekarang ini kan semuanya tidak modelnya model di tumbuk, tapi di seleb. Nah, dari selepan itu kalau masih seger, masih baru diseleb, ya baru diseleb, jadi dia tidak apa, itu kita ayakkan, kita pisahkan yang kasar sama yang halus. Nah, habis kita ayak, habis kita ayak, nanti kan ketemu halus tuh, kita sangrai atau di oven tapi kecil, ya. Nah, setelah itu kita ayak lagi, masih bisa tembus itu, jadinya halus. Kalau punya kenalan yang penggiling tepung di pasar, bisa kita giling juga bisa. Nah, apa enggak kesulitan di kota besar? Makanya kita kolaborasikan. Di Bandung kan banyak tuh UKM-UKM petani organik. Itu bisa kolaborasi dengan siapa? Dengan UKM-UKM yang bisa mengolah bekatnya tadi. Itu pemberdayaan. Dulu awalnya Super Roti itu langsung terjun ke petani, pemberdayaan kepada mereka. Tapi ternyata memang satu tenaga sendiri. Ibaratnya kita warung nasi. Warung nasi itu tidak harus kita uh, nanam padi sendiri untuk dapat berasnya. Kita harus nernak ayam sendiri untuk dapat telur dan dagingnya, kan gitu kan? Yang kita lakukan seperti itu, Kang. Kerjasama dengan pemasok bekatul. Banyak itu di Bandung ada, juga ada bekatul Dr. Lim juga ada ya. Tapi yang teman-teman harus ingat adalah satu, bekatulnya harus organik. Biar apa? Biar tidak pahit. Karena bekatul itu ada kulit. Kalau di pestisida, pasti dia akan pahit. Halus. Harus halus. Karena kan dia kulit. Kalau dia masih kasar, pasti akan di tenggorokan akan sakit-sakit. Terus apalagi harus segar. Jangan berkata sudah tumpuk-tumpuk sampai tinggi kita olah, jangan. Itu harus yang masih segar kita olah. Jadi lebih fresh, baunya enak. Terus apalagi cara biar awet, di oven tadi atau di sangrai api kecil selama 7 menit. Nah, terus disimpan. Nyimpannya jangan di tempat terbuka. Kita kemas di aluminium foil setengah kilo gitu. Nanti kalau kita butuh kita ambil sesuai kebutuhan. Kayak kita nyimpan daging ya, mama pasti tahu kalau kalau punya daging pasti kan
ditimbang seperempat seperempat, taruh freezer sekali butuh ambil satu satu kali masaknya. Tidak semua kita bongkar-bongkar kan gitu kan ya teman-teman. Gitu Kang Gugun, apakah bisa cukup membantu? Kang Bubun, silahkan mungkin bisa di chat ya. Sekalian saya Um, kita lanjutkan langsung Mbak Ismi. ngobrol, Eh, bisa open mic, bisa Mbak ya, Ari. silahkan. Silahkan Kang Bubun untuk buka mic-nya ya. Kalau ingin menanggapi secara langsung. Mbak, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Kang Nah, Bubun. pagi Bu, kebetulan saya juga di komunitas petani organik, tapi lebih banyak ke sayur-sayuran. Jadi kalau misalkan untuk yang padi itu tuh agak sulit ya, karena kita kan agak sulit di sini di wilayah Bandung, Bandung Barat. Entah kalau di daerah Sumedang, tapi kalau daerah Sumedang itu kan berarti ongkosnya cukup jauh. Jadi Ya, yang paling akan kita lakukan nanti adanya mungkin sorghum ya, mengganti dengan sorghum. Tapi sorghum itu ada teknikal khusus karena dia nggak mudah untuk menyatu ya. Dia nggak punya zat perekatnya. Alternatif keduanya adalah dengan hanjeli. Hanjeli ini juga kan kebetulan udah mulai banyak ditinggalkan, tetapi kita lihat bahwa hanjeli punya banyak manfaat sebagai alternatif pangan selain beras sama terigu. Terima kasih. terima kasih Kang. Jadi makanya di Semarang juga saya kolaborasi dengan siapa? Di Boyolali kan, bukan dari Semarang. UKM Semarang yang ngolah. Nah, tipikalnya sorghum nggak mau melekat karena sorghum bekal itu adalah gluten free. Kalau kita olah menjadi suatu produk, itu kita bisa menambahkan xanthan gum. Misalkan kita mau bikin cookies gluten free, pakai sorghum. Nah, nanti dia pasti tidak mau apa yang namanya gembel ya, melekat jadi satu, dia akan ngebiar gitu ya. Kalau itu kita kasih jantan gam, itu salah satu alternatif kalau kita mengolah sorghum, mengolah bekatul untuk yang gluten free. Tapi kalau yang low gluten, kita butuh terigu tadi untuk kita campurkan. Itu coba nanti Kang Gugun ya. Kang Gugun nanti bisa melihat daerah di Jawa Barat penghasil padinya yang paling besar organik di mana. Kolaborasi, memang bahan baku tadi akan menjadi mahal karena transportasi. Tapi lebih mahal lagi kalau kita ambil dari bahan dari yang tergantung ekspor kan, tergantung impor. Misalkan bekatul itu sekilo kalau masih campur di selepan itu cuma 5.000, 3.000 kalau di Selepan ya. Saat diolah menjadi bekatul, minimal 100.000 kan harganya. Murah nggak? Tapi 10% bekat dedak kulit padi tadi hanya bisa jadi 10%-nya, 100% jadi 10%-nya. 10 kilo cuma jadi 10 ya. Kan memang jadi setara ya kalau kita beli dari 50 kilo transportnya misalkan 50.000 gitu ya. Saat kita olah itu akan sebanding dengan harganya betul tadi yang dipakai sebagai bahan pembuatan roti dan kue, minuman dan lain-lain. Bisa jadi juga keripik bekatul, bisa jadi juga ekro bekatul, bisa jadi juga apa itu emping bekatul. Banyak kan termasuk sorghum juga gitu. Jadi manfaatnya itu yang akan beda, nilai jualnya akan beda. Gitu ya, Kang Gugun ya. Oke, jadi harus kolaborasi ya Kang Bubun. Kita tidak bisa berdiri sendiri seperti yang disampaikan oleh Mbak Ismi. Oke. Eh, Dua lagi boleh, Mbak? Nanti kita Dua lanjut lagi. pertanyaan lagi ya. Dua Boleh, pertanyaan kalau lagi. boleh. Boleh. Oke, dua pertanyaan lagi. Ini mungkin lebih ini ya dari Kolaka DPP KUKM Pak Misbahudin. Ini di sini menanyakan cara membuatnya dengan lengkap. Mungkin nanti bisa disampaikan nanti Mbak Ismi. Terus kemudian dari Kak Aisyah, izin bertanya kalau untuk melakukan riset pasar, poin apa saja yang harus dilakukan? Seperti itu. Nah, saya Silahkan Mbak buka. Ismi. Tadi yang pertama tadi apa, Mbak? Aduh, lupa. Cara pembuatan yang lengkap. Ada cara pembuatan yang lengkap dari DPP KUKM Kolaka Timur.
Pak Oh, Misbahuddin cara ini. pembuatan lengkap. Cara buatan lengkap Ya, itu kan gini, Bu, Bu ya, Bu Papa nih. Jadi dari Bapak. penggilingan padi kita ambil ya yang masih seger ya. Jadi baru digiling itu kita ambil, terus kita ayak. Saya soalnya pernah trial sendiri, ayakannya ayakan sederhana. Ayakan itu lomba kelapa, parutan kelapa. Oh, Ya, iya, kemudian iya, iya. saya itu waktu itu ngayak 10 kilo semalaman. Karena apa? Dia kan lengket nggak mau turun tuh, ya. Jadi sampai pegel, sampai pakai koyo, lengannya pakai koyo, sampai kerokan itu lengannya karena pegel. Ayak itu akan turun keluar. Jadi diosek-osek gini, Pak. Setelah itu, saya tadi bilang dua versi. Bisa versi pertama itu di oven, versi kedua disangrai. Kalau oven, api kecil. Jangan sampai warnanya itu berganti berubah. Nanti akan kecoklatan. Nah, nanti coba saya ambilkan contoh bekatulnya sebentar. Iya. Eh, Baik, sambil kita tunggu Mbak Ismi untuk mengambilkan contoh bekatulnya, nanti sekalian share itu ya, seperti itu. Ini menarik menarik sekali. Karena Assalamualaikum. Nah, setelah tadi di oven, kalau di sangrai, Anggi, Salam. ya. Setelah itu di sangrai, api kecil 7 menit, Pak. Api kecil aja. Kecil kompor yang paling kecil 7 menit. Pakainya wajan ya, wajan atau apa kuali. Itu yang agak tebelan, jangan yang tipis. Itu disangrai terus. Nah, ada yang suka waktu nyangrai itu dikasih pandan juga, ada yang suka gitu, ada yang suka dikasih apa biar biar wangi, daun jeruk itu biar wangi. Nah disangrai, habis sangrai udah terus kita ayak lagi. Kalau setelah tadi disangrai itu diayak gampang, halus. Nah kalau teman-teman tadi saya cerita kalau punya yang penggilingan beras, jadi tepung beras bisa numpang. Tapi pengalaman saya kemarin yang giling itu bilang gini, meskipun sudah kita ayak ya, Mbak Ismi ini harganya beda. Kenapa Pak? Gilingnya lama karena lengket bekatul itu gitu. Nggak apa-apa Pak, harganya berapa, oke gitu. Nah itu kolaborasi saya. Setelah jadi saya ngajari ke petani langsung di Purbalingga waktu itu. Sayangnya kelompok taninya di Purbalingga itu kurang amanah sedikit. Udahin aja, ini. Aduh, tempatnya pakai plastik malah teman-teman ini. Ini saya liatin ya, ini saya share-nya saya tutup dulu, nanti kan ya, berbagi dulu. ditutup dulu Mbak. Ya. Ini teman-teman kelihatan warnanya, kelihatan warnanya teman-teman. Diminta-minta. Ini ya, halus sekali. Itu disangrai dimakan udah enak dimakan. Kak Sagon, nih jelas ya Mbak Mbak Ari, jelas ya. Mungkin bisa lebih dekat lagi Mbak Ismi. Kak, Nah, ya, ya, seperti itu. Ya, lebih jelas dekat ya. seperti itu. Ya, Teman-teman, Jelas warnanya banget, kayak gini. oke. jelas banget Mbak Ismi. Ya, Oke. terus harganya seperti ini, per setengah kilo. Jadi teman-teman biar tidak cepat rusak. Kalau memasnya nanti langsung 5 kilo jadiin satu. Nah, nanti jadi apa? Jadi cepet apa juga ya teman-teman. Itu tuh contohnya seperti itu bekatulnya. Ini dari bekatul. Nah, setelah tadi di apa Pak disangrai, ditepung atau diayak lagi siap untuk kita pakai. Nah, begitu Pak. Nanti kalau mau coba nanti Bapak WA bisa nanti saya ajarin atau di jurnal-jurnal juga banyak Pak cara pengolahan bekatul juga banyak. Gitu ya Pak, Baik. semoga Ya, membantu ya. nanti bisa kontak lebih lanjut dengan Mbak Ismi ya, Mbak. Nanti kita bagikan ya nomor kontaknya Oke, Mbak Ismi. Oke. satu lagi Mbak, Satu boleh lagi langsung ya, langsung ya. Ini tadi boleh. untuk melakukan riset pasar, poin apa saja yang harus dilakukan? Mohon jawabannya dari Mbak Aisyah. Saya masukin sebentar. Nah, ini riset pasarnya Pak. Ya, tadi riset pasarnya ini kan, riset pasar
untuk melihat produk kita, ini kalau untuk melihat produk kita itu ternyata tidak laku ya. Kalau untuk riset pasar, untuk produk yang baru, nanti di slide selanjutnya ada. Nah, ini kalau untuk kenapa produk kita tidak laku, dan kita memutuskan untuk inovasi, poinnya seperti ini. Tapi kalau risetnya nanti bagaimana, kita tunggu slide selanjutnya. Gitu ya Mbak Ari, saya lanjut ya. Iya, dilanjutkan dulu teman-teman yang tadi sudah raise hand, ditahan dulu pertanyaannya. Oke, silahkan Nah, Mbak Ismi. teman-teman, sekarang bagaimana cara inovasi? Nah, kan cara inovasi. Satu, mengamati lingkungan sekitar. Kalau saya dulu pertama, itu kan saya semua otodidak ya. Belajarnya sama siapa? Sama Mbak Google. Saya searching, sama saya amati. Sebelah saya suami saya, diabetes. Bapak saya, diabetes. Ibu saya, diabetes. Mertua saya, diabetes. Wah, ini keluarga diabetes ini. Ya, saya amati. Apa sih yang sebenarnya menjadi masalah diabetes? Gula, pola makan, tidak bisa menjaga. Sesehat apapun kita, kalau makannya tidak dijaga terlalu banyak, yang tidak diabetes jadi diabetes. Teman-teman kan banyak tuh di berita-berita, anak SD sudah kena diabetes, sudah gagal ginjal, karena makannya nggak terjaga. Jajanan-jajanan yang ada di warung-warung itu seperti apa? Banyak bahan tambahan gulanya, pengawetnya, ya teman-teman. Nah, lingkungan sekitar banyak yang diabetes. Mengamati lagi, apa sih yang bisa diangkat untuk orang diabetes? Baru saya ngobrol sama teman-teman saya yang dokter. Kebetulan saya SMP SMA itu di sekolah favorit Kota Semarang, di SMP 3 SMA 3 Semarang. Jadi banyak yang jadi dokter di situ. Saya ngobrol, dok, saya mau tanya, untuk orang diabetes, apa pantangannya? Terus untuk orang diabetes, apa sih yang bisa digunakan sebagai pengganti terigu, pengganti bahan untuk mereka makan? Nah, dari situ ketemu Bekatul. Termasuk teman UKM, satu komunitas sama saya di Himpunan Entrepreneur Semarang, itu juga dia adalah bikin Bekatul. Ngolah Bekatul, tapi hanya digunakan sebagai minuman kesehatan. Terus apalagi, kita bisa melakukan apa, teman-teman? Karena saya waktu itu bisanya adalah bikin roti. Jadi saya tuh kalau jadi orang mesti fokus. Follow one course until success, gaya ya. Jadi saya tuh fokus. Saya bisa bikin roti, saya nggak akan melirik untuk bikin baju, bikin dessert, bikin apalah jasa lainnya. Saya hanya mau bikin roti. Nah, kalau roti ini membuat orang diabetes, untuk inovasi saya, apa yang harus saya kurangi, saya tambahkan, saya ganti. Roti, 4 macam baru tahap pembuatan roti. Terigu, air, ragi, garam. Berarti 4 ini tidak boleh diganti, misalnya substitusi. Terigu, air, ragi, garam. Berarti yang bisa saya substitusi apa? Terigu. Kenapa dia nggak bisa gluten free? Karena dia butuh lagi. Ya, kalau ada yang ngomong banana bread, dia nggak butuh ragi. Dia pakainya baking powder. Bisa banana bread itu gluten free bisa. Makanya membedakan roti dan cake bolu. Banana bread itu adalah setengah bolu. Karena orang zaman dulu kan kalau ngomong roti ya cake ya bolu ya semua itu roti pokoknya. Karena saya butuh ragi, saya butuh masih ada terigunya. Saya substitusi tadi terigu sama bekalnya. Pertama saya so idealis, trialnya berkali-kali tuh. Saya 90% bekal, 10% terigu. Gila ya. Kata Kang Gugun tadi nggak mau gembel kan, benar nggak mau gembel. Ya, karena apa? Ya karena tadi nggak mau gembel karena dia gluten free, jadi ngebiar terus. Ya, terus apalagi? Saya ganti lagi yang kedua, 80-20. Sama, 30-40. 50-50. Baru ketemu di 60-40. 60 terigu, 40 bekakul. Itu pun paling luar biasa dan paling berani saat saya melakukan inovasi dengan mengganti sebagian terigu. Dia akan berat pasti, padat iya. Ya. Nah, setelah itu saya kalau inovasi satu-satu, tidak langsung saya ubah semua, enggak.
Nah, ketemu tuh 4 bahan utama pembuatan roti. Terigu, air, ragi, garam. Terigu seterusnya bergatul. Gula kan tidak bahan utama. Dia hanya bahan pelengkap, bahan pendukung. Saya ganti gulanya. Apa sih yang indeks glikemiknya lebih bagus daripada, lebih rendah daripada gula pasir. Cari. Semua saya coba. Stevia saya coba. Ya, tapi kalau stevia itu dia ada aftertaste-nya, ada pahitnya. Ya, pokoknya yang gula-gula sasetan itu ada aftertaste-nya, ada pahitnya. Termasuk daun stevia juga udah pernah. Akhirnya saya pakai waktu itu gula buah. Saya cerita sama yang pertama dulu ya, gula buah. Kristal bentuknya, bukan cair kayak sekarang ini. Fructose, gula cair, gula buah. Impor waktu itu dari Amerika. Kembali lagi, kalau saya impor, niat saya untuk pangan lokal nggak tercapai. Percuma dong, saya bilang membergembirkan ini pangan lokal. Gulanya masih dari Amerika. Saya ganti pakai gula aren kelapa. Apalagi margarin, lemak. Lemak kan ada macam-macam. Tidak margarin. Saya ganti minyaknya, asam jenuhnya diganti dengan uh, asam tak jenuhnya diganti ya. Jadi saya pakai apa? Pakai minyak kelapa ya, minyak kelapa. Meskipun minyak kelapa itu juga ada kalau di suhu dingin itu dia gembel ya, dia gembel jadi putih itu ya. Tapi dia masih bagus daripada pakai margarin. Nah, udah mulai saya buka lagi, saya bikin lagi. Terus yang nginjek siapa? Karyawan saya. Dan yang tidak doyan sampai denger sampai nggak mau ngicipi, saya mereka doyan. Setelah itu baru apa? Saya lempar ke konsumen. Car Free Day. Saya bagi-bagi sampel. Bagaimana pendapatnya? Hanya saya bawa souvenirnya, bisa pulpen, bisa permen, gitu ya. Jadi teman-teman cuma souvenir kecil-kecil gitu. Tapi itu manfaat. Ya, saya itu apalagi gimana sih masukannya? Ternyata tanggapannya bagus. Saya ngadain pelatihan baking di Super Roti. Waktu itu ada pelatihan bikin bolen, saya ingat. Saya suruh mereka ngincip semua. Katanya bagus, masukannya apa? Saat kita inovasi, jangan merasa kita paling pintar, merasa produk kita paling bagus, kita paling tahu. Kita harus terbuka dengan apa yang orang lain kasih masukan. Nah, setelah itu, tadi kan sudah termasuk survei kebutuhan konsumen. Surveinya lewat apa? Kalau zaman pandemi kita lewat Google, Google tadi. Kita bikin Google dokumen, terus kita share atau survei Manggi itu kita share kebutuhannya mereka apa. Jangan kepada orang kita kenal kalau survei. Yang berikutnya adalah berpikirlah out of the box. Ya, kita harus berpikir orang yang tidak pernah berpikir. Makanya banyak yang bertanya, apa sih Mbak Ismi yang latar belakangi untuk olah bekatul? Kan nggak ada yang nginget bekatul. Sekarang di Semarang teman-teman yang olah bekatul banyak. Ada namanya paguyuban pengolah bekatul. Padahal saya nggak ada di situ. Jadi biasa kalau kita ngomong kalau ada yang beda sedikit pasti akan balik menurut followers. Jangan khawatir, itu kan hanya mereka bisa buat. Tapi apakah mereka bisa menjual? Ya, jadi kalau teman-teman bilang kalau nanti Mbak Isi buka resep, buka ini nanti kalau saya bikin, oh silakan. Tapi bisa menjual. Apakah kamu siap berdarah seperti saya? Kan gitu ya teman-teman ya. Nah, saya lanjut lagi atau mau buka lagi, Mbak Agustina? Kita buka pertanyaan lagi. Tadi yang raise hand, Mbak Sylvia, silahkan. Bisa open mic, Mbak. Mbak Sylvia, silahkan. Tadi. Iya. Ya. Bu Ismi, selamat pagi. Bu Agustina, iya. Bu Ismi ketemu lagi. Saya senang banget nih ketemu Bu Ismi di sini. Mohon maaf tadi agak telat, Bu. Saya joinnya. Tapi tadi saya lihat di slide yang apa ya, Bu, yang pertama mengenai apa ya? Bukan pertama-tama sih. Apa, Mbak? Ini apa namanya yang slide kurang laku. Tadi saya mulainya di situ tuh. Ini. Nah, itu. Nah, ya pertanyaan saya ini kan saat ini IG saya kan memang masih jadi satu ya Bu. Untuk produk kan ada 2 ya Bu Ismi kan. Ya. Yang satu adalah wedang ronde, yang satunya lagi ke tempe. Beda banget sih memang.
Awalnya dulu saya dipisah Bu, cuman karena yaitu mempertimbangkan kos dan segala macam, jadi saya jadiin satu. Cuman apakah ini apa yang tadi Bu Ismi bilang kalau ini akan sangat berpengaruh terhadap pemasaran gitu ya Bu ya? Iya, Jadi apakah berarti lebih baik dipisahkan saja seperti Bu Ismi apa roti bekato dengan super roti gitu kan? Dan iya. itu pertanyaan pertama Bu. Yang kedua apa namanya mengenai pasar tadi kan dibilang kita harus cari pasar dulu. Nah, kalau sekarang Bu mungkin pasar sudah ada tapi belum maksimal gitu ya Bu. Dan saat ini kan juga sedang mencari tim untuk bagian pemasaran gitu di SDM istilahnya SDM-nya belum punya. Nah, kira-kira tuh kalau dari pengalaman Bu Ismi kalau saya lihat kan super roti apa namanya customernya lebih ke tadi warung-warung ataupun offline ya Bu ya gitu. Nah, iya. Nah, itu kriteria untuk mencari apa namanya tim pemasarannya itu seperti apa? Karena kemungkinan kan untuk ronde sendiri akan dipasarkan offline juga ke kafe-kafe gitu kan ya Bu ya. Itu seperti itu. Pertanyaan ketiganya, tiga ini Bu. Maaf banyak. Wah, diborong. Diborong ya Bu. Saya borong ya Bu. Nah, Dan boleh. permasalahan lagi masih ada di produksi Bu, karena saat ini kan produksi memang saya masih di rumah, karena saya masih mempertimbangkan pasarnya dulu, itu yang saya pikirkan. Tapi sebenarnya kan pasar retail sebenarnya sangat terbuka juga untuk produk saya Bu, kalau saya lihat. Tapi karena saya apa sih istilahnya belum berani melangkah. Kalau menurut Bu Ismi itu bagaimana sebaiknya yang saya lakukan? Apakah saya ya sudah saya jalani dengan coba melakukan produksi di luar rumah supaya saya bisa punya izin-izin yang lebih lengkap, sementara pasar itu masih apa sih masih dicari, ataukah seperti apa mungkin Bu masukan dari Bu Ismi? Terima kasih banyak Bu Ismi. Terima kasih Mbak. Aduh Mbak Ari, aku dibelepek langsung nih. Iya, Iya. oke. Tadi yang pertama tentang pemisahan IG-nya, karena ada dua produk yang berbeda. Kemudian tim Maksud pemasaran, Mbak Ari, Mbak Ari satu. Ini udah faktor usia, jadi agak ya. lupa. Oh iya, nggak apa-apa. Saya ulang ya ringkasannya. Tadi tentang pemisahan Instagram tadi ya, yang seperti Mbak Ismi lakukan. Karena di sini ada dua produk yang berbeda. Itu bagaimana cara untuk efisiensinya ya Mbak, kalau punya dua produk yang berbeda, mengelola dua media sosial. Kemudian untuk tim pemasarannya, itu bagaimana gitu ya, karena masih ada keterbatasan modal. Kemudian yang ketiga, ini tadi karena produksinya masih dilakukan di rumah. Memohon saran, apakah di rumah ataukah dipisahkan di tempat yang berbeda. Seperti itu, Mbak Ismi. Mbak Sylvia, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Selagi dites nih berarti nih. Enggak dites Bu, saya nanya beneran ini Bu. Kemarin ketemu sama Mbak Sylvia di Ya. bootcamp. Produknya luar biasa Mbak Ari. Kalau tahu, tempenya di frozen. Wedangnya enak. Iya. Saya telepon malam, tiba-tiba Bu Ismi mau nyalon dia nggak incipin gitu. Enak banget Mbak. Saya tahu, tapi itu pasal berbeda Mbak. Pasalnya berbeda. Ya, makanya itu harus dipisahkan antara wedang ronde dengan pecinta tempe. Kayak gitu kan, tempe frozen. Wedang ronde itu siapa sih, usianya berapa? Tempe frozen, yang suka frozen-frozen itu usia berapa? Udah jelas kan Mbak Cynthia kalau di situ. Kita pisahin. Pertama aku tuh kekeh ya, apalagi suamiku kan kolonial banget. Setiap aku akan mencari media sosial handle, pasti dia bilang, wah sama aja iso, kamu tuh bisa, ngapain bayar orang eman-eman, sih gitu. Eman-eman, kata eman itu terus yang saya pegang selama 9 tahun saya punya roti begatul. Nah, eman-eman. Ya, meskipun saya udah branding super roti, spesialis roti begatul. Karena produk saya banyak, akhirnya yang ke branding adalah roti begatul, roti terigunya kalah. Nggak ada orang datang untuk cari roti terigu, roti terigunya lakunya adalah kita konsinyasi. Pada orang bisnis, Mbak, kita tuh tidak akan butuh duit banyak sekali kalau 90% di super roti itu adalah konsinyasi. Putarannya lama, 10%-nya cash. Akan lebih bagus, aku akan mencari bagaimana ya 40% itu cash, 60% konsinyasi. Aku nggak muluk-muluk mau 50-50. 60-40 pun aku mau. Nah, pas itu Mbak, apalagi kalau segmen berbeda, super roti menengah bawah, ya kemasan di warung-warung, di retail bawah, bukan retail menengah atas. Sama-sama retail kita harus katakan ya, terusnya di mana,
yang suka ke situ orang seperti apa, tipikalnya bagaimana gitu. Nah, yang satu itu adalah orang-orang yang suka makanan sehat, orangnya suka buka media sosial. Akhirnya aku pisah. Aku cerita kemarin Mbak, satu orang pesan 600.000. Lumayan kan? Satu orang 600.000, 100.000. Jadi sehari itu aku 600.000, 700.000 dapat hanya dari media sosial. Dulu asumsiku media sosial itu hanya untuk B2C, bisnis to customer. Aku mau penny receh, makanya aku nggak mau ngelola media sosial dengan beneran. Itu pikiran kolot ya. Karena apa? Aku mendingan B2B, duitnya langsung gede. Aku bikin proposal, bikin macam-macam gitu. Yang mau penny duit gede kan gitu. Ternyata setelah aku pisah Mbak antara super roti dengan roti bekatul, itu efeknya kan luar biasa. Ya super roti juga mulai naik. Ini super roti juga aku mau pegangin orang Mbak. Jadi aku hanya fokus untuk megang Ismi Yunanda. 3 media sosial, 3 orang yang pegang beda. Kenapa aku tidak mau yang pegang roti bekatul, pegang super roti? Nanti eh, gayanya akan sama. Cara bertuturnya, cara promosinya akan sama. Aku nggak mau. Makanya yang super roti, yang produknya massal, murah, itu aku bedakan yang handle sama roti bekatul. Padahal aku tahu yang roti bekatul itu lebih murah bayarnya karena muridku. Jadi muridku dia punya media sosial handle, terus dia bilang aku pegang Bu, di diskon 50%, gila nggak? Tapi kenapa nggak aku suruh pegang super roti juga? Nanti caranya promosi beda. Aku takut nggak membedakan lagi sama saja. Nah, itu Mbak, jadi pisahkan saja. Salah satu pegang Mbak dulu, nanti terasa nggak khasiatnya, terasa nggak manfaatnya. Kalau aku terasa banget, 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 banget. Shopeeku rame, jadi rame, Tokopedia baru mau, karena aku bilang, Aren ke Shopee dulu, ya. Nah, tapi jangan lupa perhitungan harga. Kita harus tahu juga. Kalau kemarin aku udah ngajarin jalan itu harga. Kalau kita mau promosi, kalau kita mau menggunakan retail modern, konsinyasi. Nah, terus yang kedua tadi ada apa Mbak? Mari. Ini optimalisasi tadi kan merasa modalnya masih kecil, jadi untuk tim pemasaran atau cara pemasarannya itu seperti apa? Itu seperti itu. Nah, kalau masa masih kecil Mbak, jangan berpikir untuk konsinyasi dulu. Cari pasar dulu, dikenalkan dulu. Cari yang belinya cash. Mbak, produknya itu unik, Mbak. Produknya itu bagus. Hanya pasarnya belum dapat. Coba Hmm. kamu survei kebutuhan. Kamu tanya-tanya dulu. Kamu lemparkan di IG itu, kalau saya punya produk ini, siapa yang mau ya? Kamu bikin-bikin giveaway, kamu bikin-bikin kayak apa, gimmick-gimmick yang membuat mereka narik mereka. Setelah itu baru, aku awalnya dulu, waktu begitu keluar, Mbak, aku dengan PD-nya, karena waktu itu kan banyak diliput media ya, retail-retail menengah bawah, menengah atas semua minta roti begatul. Satu retail itu punya 5 cabang, sampai ke Kudus pun aku kirim. Aku nggak memperhatikan umurnya roti begatul cuma 4 hari. Ya, aku nggak memperhatikan kalau mereka itu PO, aku langsung kasih seneng banget. Mereka konsinyasi. Ternyata sampai harinya habis, itu belum dipajang sebagian besar. 3 bulan, aku mau gulung tiket. Gara-gara apa? Modalnya kurang, fokus ke roti begatul, standarnya belum dapat, tidak laku. Karena aku harus promosi, harus pasarnya pas. Makanya kenapa pasar dulu? Ya, segmen pasarnya yang mana? Sama-sama retail modern seperti apa? Orangnya yang kesana, orang yang pakai apa? Orang yang butuh apa? Nah, terus kita promosi sosial media tadi. Kita promosi, kita cerita. Di setiap acara kita cerita tentang barang kita. Nah, nanti Mbak coba cek. Aku punya Mbak SKB sales untuk wedang ronde. Nanti Mbak Japri aku kasih SKB salesnya. Kalau mau cari sales ya Mbak, kalau memang cari sales itu eh, kita akan bisa ngitung kalau harga berapa dengan sales seperti apa saya punya. Nanti Mbak Silvi boleh japri saya dengan senang hati saya bagi SKB, Siap. SOP plus dan juga kalau untuk hitung harga nanti setelah kelas saya selama 3 peserta terbaik besok udah selesai, nanti mungkin Mbak Silvi boleh tanya sama saya ajarin juga dan senang hati. Yang penting waktunya terus. Jadi ya Mbak Silvi ya,
Kalau Iya, untuk terima kasih banyak Bu Ismi. mereka itu juga penting karena biasanya gini, kalau di rumah nggak ada istirahatnya, pasti ada apa sedikit kita ikut turun ke bawah, benar nggak? Iya, betul. Kami kita mengikutin kita kerja, tapi kalau dipisah jam kerja datang pulang kerja selesai, itu udah urusan mereka, benar nggak? Waktu kita Iya, untuk apa? Untuk promosi, untuk cari konsumen, untuk bikin penawaran, untuk bikin video-video. Saya kalau di supermarket Mbak suka bikin video-video sendiri gitu. Saya misalkan sih kayak kemarin ya ada pesanan pastry itu 30 30 pots. Pastry bakar itu anak-anak memang belum bisa bikin karena memang bakernya di Superroti itu adalah orang-orang baru yang saya ajarin dari nol. Jadi mereka bikin pastry-nya belum standar. Kemarin baru saya ajarin bikin amandel kato dari si kacang udah bisa, tapi kan untuk yang pastry belum. Jadi aku ajarin pelan-pelan. Saya ngerjain cepet banget. Tapi itu di sela-sela ngerjain saya minta anak-anak terus videoin dong promosi, ya. Jadi kerjaan-kerjaan kita itu rata-rata kita videoin kerjaan nanti kerjaan Mbak Silvi gitu aja. Nanti akan menjadi suatu pasar. Oke ya Mbak? ya siap Oke. Bu Ismi. Oke, lanjut yang ketiga tadi Mbak Ismi tempat produksi tadi sarannya karena terkait dengan Dan, perizinan oh lebih perizinan. ya selama ini kan masih tergabung dengan rumah. Jadi sarannya bagaimana kalau masih tergabung dengan rumah ataukah harus terpisah dari rumah itu seperti itu. Produknya Mbak Silvi kan frozen. Iya, betul. Badan pom nggak bisa gabung sama rumah, harus terpisah. Oke. Ya. Ya. Nanti Mbak Silvi mau ekspor, meskipun Badan POM di luar negeri udah ganti ya ALCP dan lain-lain. Kalau lamanya kita masih di rumah belum terpisah itu tidak akan bisa keluar. Nggak cukup dengan PIRT, nggak bisa kalau nggak frozen Mbak. NIB, kalau sudah Mbak Silvi udah punya NIB Mbak, Sudah Bu Ismi. udah halal, udah punya halalnya. Halal sudah, syukur cuman tinggal BPOM aja sih karena memang belum pisah itu dari yang berarti nggak Nah, apa-apa saya cari tempat istilahnya kan pasar kan lebih penting apa? mana pasar dengan itu apa tempat Nanti produksi gitu Bu dengan Ismi. punya tempat, Mbak Nah, akan lebih untuk bisa menembus pasar. Jadi perizinannya ya selama Mbak masih nggak ada Badan POM untuk frozen, siapa mau beli? Ada cek-cekan dari apa Badan POM kena, iya, benar nggak? betul Mbak akan betul. menawarkan lebih besar lagi pasarnya Mbak, Iya, gitu ya? Ya, iya, siap. Siap Oke, Bu Ismi, terima cukup kasih. ya Mbak Silvi. Ya, Nanti bisa dilanjut. Satu pertanyaan lagi dari eh, yang raise hand dulu ya Mbak Silvi. Silahkan Pak Hendra Gustomi, silahkan Pak Hendra bisa mungkin open mic ya. Silahkan Pak Hendra. Oke, terima kasih. Mohon izin nggak pakai apa video karena terbatas. Iya, silakan Pak. boleh. Ya. Bu Ismi, seperti ini kan saya melihat tadi dalam proses misalnya kita ada substitusi dalam penentuan kegiatan, tentu berpengaruh dengan harga kita. Ya. Salah satu misalnya kan tidak menafikan juga bahwa misalnya kita kan di modal kecil sampai sedang kan belum punya misalnya stok barang yang memungkinkan kita untuk menjaga misalnya stabilisasi dalam produksi. Apabila terjadi turun naiknya harga bahan baku itu, mau tidak mau kan berpengaruh terhadap harga atau misalnya margin yang kita peroleh. Bagaimana sih menjaga stabilisasi harga itu tidak terlalu besar berubah terhadap barang kita. Dua juga bagaimana misalnya safety stock itu seperti apa sih dalam usaha kita skala kecil dan menengah itu untuk bisa menjaga misalnya margin kita, harga kita bisa bersaing, lalu misal kualitas mau tidak mau kita tidak akan pernah berubah untuk jadi lebih bagus. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Endra, langsung saya jawab ya Mbak ya. Ya, langsung Pak aja Mbak Endra, Ismi. jadi kalau untuk bahan baku itu tadi kan bisa dua versi ya. Kalau saya alhamdulillah sudah bisa belinya langsung pakai besar, jadi harganya lebih murah. Tapi saya dulu waktu awal keluar, saya juga masih ngecer sama seperti Endra. Jadi saya bikinnya adalah seperti apa? Saya hitung harga eceran tertinggi, HET, harga eceran tertinggi. Jadi meskipun harga naik turun, saya tetap Pak telur, oke telur ya. Telur ada saat di 1 kilo itu 25, ada sampai ke 35.
Sekarang dia 225, 30.000. Kalau beli sekali itu sekarang udah 230.000 terakhir saya. 230.000 itu saya bagi 150 piece, 150 piece. Berarti kan tidak ada 1.500 ya. 230 dibagi 150 piece. Satunya 1.535. Nah, saat barang mahal yang 35.000, 350.000 itu dibagi 150 piece. 2.333. Saya tambah Pak 1.533. Saya bagi 2. Saya hitung harga telurnya 2.000 Pak. Atau saya bikin HPP. Ya. Saya hitung harga telurnya 2.000. Meskipun nanti ada harga telur cuma satu butirnya 1.400 atau harga telur di 3.000. Kan jarang telur sampai di angka itu. Kalau udah 250, 240, 230, 250, 260, 250, 240, itu terus. Ya Pak, itu saya lakukan seperti itu. Ya, jadi saya lihat, oh di pasar itu kilometernya berapa. Makanya saya itu harganya tertinggi 2.000 sebutir untuk telurnya. Nah, itu yang pertama. Keamanan stok. Kalau saya ngajari anak-anak gini, paling tidak kita bisa untuk 3 hari. Kenapa 3 hari? Di Super Roti kan konsinyasi. 3 hari sekali kita narik duit untuk roti terigu. Yang roti bekatul itu konsinyasinya lumayan lama. Ada yang setiap bulan bayar, ada yang cash bayar di muka, ada yang 3 bulan baru bayar, ada yang 2 bulan baru bayar, terus TT sebulan baru bayar lagi ada. Jadi kita harus tahu, paling enggak bahan baku itu 3 hari, kita harus tahu. Misal, sehari kita pakai telur itu adalah 5 kilo. Berarti akan aman kalau stok kita adalah 15 kilo. Kita harus sudah mulai beli saat dia itu 15 kilo, di hari kedua kita beli. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.